Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reda Sofiana, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11 SMP Negeri 14 Pekanbaru. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Heni Suhartiwi, NPD. Beliau mengampu pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Feni? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Feni ya. Jadi saya akan melakukan nantinya pra-observasi kepada Ibu sebelum Ibu melakukan observasi di dalam kelas. Adapun tujuan saya melakukan pra-observasi ini kepada Ibu adalah bagaimana nanti Ibu akan lebih siap, kemudian akan lebih percaya diri dan juga akan lebih matang lah dalam melaksanakan strategi pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya, Bu Feni ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu Feni, apa tujuan pembelajaran yang akan nanti Ibu lakukan di dalam kelas? Melalui tanya jawab. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Jadi melalui tanya jawab. Jadi peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari daerahnya apa, kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Riau seperti itu. Kemudian kalau tadi melalui tanya jawab, sekarang melalui penugasan. Nah dari penugasan itu, jadi peserta didik dapat mempresentasikan ya hasil dari diskusi tentang bagaimana ciri-ciri kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Riau. Oke. Jadi nanti ini materi Bu Feni berarti tentang ini ya, menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri yang ada di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Riau ya Bu Feni ya. Kemudian nanti pada saat Ibu Feni akan melakukan observasi di kelas, kira-kira area pengembangan apa yang akan Bu Feni capai pada saat observasi nanti? Area pengembangan yang akan saya capai, saya maunya jadi nanti ingin mengembangkan gitu. Bagaimana nanti cara saya mengajar. Nah, kan saya akan nantinya ingin memotivasi siswa gitu. Jadi sesuai dengan minatnya. Jadi kemarin saya sudah melakukan asesmen di awalnya asesmen diagnostik. Nah, jadi saya ingin mengembangkan hal itu. Jadi bagaimana sih cara pembelajaran yang dapat sesuai dengan minat dari siswa tersebut. Nah, itu yang akan mau saya kembangkan gitu. Oke. Jadi cara bagaimana cara Ibu mengajarkan nanti materi ini di dalam kelas. Iya. Ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu Feni, kira-kira model pembelajaran yang akan Ibu persiapkan tadi model pembelajaran apa? Modelnya discovery learning, tapi saya memang pendekatannya saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi strategi yang akan Ibu persiapkan nanti bagaimana kira-kira? Strateginya kalau yang dari pembelajaran yang pendekatan diferensiasi tadi, nah jadi saya menggunakan ada 3 jenis diferensiasi langsung sekaligus, ada diferensiasi konten, dari diferensiasi proses dan diferensiasi produk gitu. Jadi semua diferensiasi saya akan coba terapkan di pembelajaran besok. Oke. Jadi pada saat nanti Ibu Feni akan melakukan pembelajaran di kelas nanti, Ibu Feni akan menggunakan 3 strategi diferensiasi ya, konten, proses, dan produk. Kalau saya boleh tahu, ini nanti strategi kontennya seperti apa kira-kira Bu Feni akan sampaikan kepada murid? Kalau konten, jadi konten itu saya berikan mereka ada video, ya ada video. Kemudian saya berikan juga mereka bacaan, ya ada berupa bacaan. Kemudian saya menempelkan nanti ada beberapa informasi, jadi ada beberapa infografis gitu dan beberapa pengetahuan yang saya tempel nanti dia sebagai poster di kelas tersebut seperti itu. Nah jadi mereka bisa dapat mendapatkan informasi dari video, dari modul, ada modul yang saya berikan secara tertulis dan ada juga yang ditempel di bibit seperti itu. Itu dari strategi kontennya. Iya, dari konten. Kalau prosesnya sendiri bagaimana Bu Feni? Strategi diferensiasi prosesnya? Ya, oke, baiklah. Kalau dalam prosesnya juga ada 3. Ya, jadi ada 3 dalam prosesnya itu. Jadi nanti siswa saya memberikan 3 LKPD yang berbeda. Nah, LKPD yang berbeda ini yang pertama jadi nanti aktivitasnya. Jadi dia membaca modul tersebut, kemudian ada mengisi soal yang ada di LKPD tersebut, ada mengisi pertanyaan-pertanyaan. Nah kemudian ada lagi yang tugasnya, jadi siswa tersebut nantinya akan menggunting
gambar-gambar yang ada di dalam sudah dipersiapkan oleh siswa, menggunting gambar dan kemudian memberikan bagaimana isi deskripsi ciri-ciri dari wilayah tersebut. Dan kemudian ada lagi satu tugas lagi. Nah, jadi dia bertugas untuk membuat seperti media. Nah, jadi alat peraga. Nah, alat peraga tersebut itu nantinya juga akan ditempelkan gambar, kemudian ada tulisan apa sih ciri-ciri dari setiap daerah tersebut. Kalau diferensiasi produknya nanti bagaimana juga ini kira-kira yang diterapkan? Nah, untuk produknya nanti mereka akan presentasikan, mempresentasikan apa yang dipresentasikan. Jadi ada jawaban, ada pertanyaan, kemudian yang mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu yang proses yang pertama, yang produk pertama. Kemudian produk yang kedua ada nanti anak-anak membuat ini dari kertas karton. Jadi di karton tersebut ada ditempelkan gambar-gambar dan kemudian ada berisi ciri-ciri dari setiap daerah tersebut. Nah, kemudian yang satu lagi ada membuat alat peraga, jadi berupa seperti kotak. Nah, jadi kotak di dalam kotak itu nanti ada terisi informasi tentang kabupaten dan kota yang ada di wilayah tersebut. Wah, sepertinya menarik sekali nanti ya Bu Penny ya, pembelajaran yang akan Bu Penny lakukan di dalam kelas. Kalau saya boleh tahu nih, kira-kira kapan waktu pelaksanaan yang akan Bu Penny lakukan untuk pembelajaran ini? Waktu pelaksanaannya kemungkinan akan saya laksanakan di hari Rabu. Dia sesuai dengan saya mengambil kelas di kelas 95. Nah, kelas 95 itu hari Rabu. Kelasnya juga tanggal berapa Bu ini? Tanggal apa ya? Tanggal 30. Tanggal 30. Tanggal 30. 30 Oktober 2020. Ya, tanggal 30 Oktober 2024 Rabu ya? Iya, hari Rabu. Di kelas? Di kelas 95. Oh, di kelas 9. Kira-kira jam keberapa nanti Bu Penny akan melaksanakan jam pembelajarannya? ke-8 dan seterusnya. 2 jam pelajaran. Jadi saya rasa untuk hari ini cukup ya Bu Penny ya untuk percakapan pra-observasi kita. Jadi nanti saya pada saat observasi nanti saya akan melihat Bu Penny ya melaksanakan pembelajaran di kelas ini, dan saya akan melihat lagi dengan sesuai dengan yang pada hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi ya Bu Penny ya. Oke, untuk hari ini sekian dulu ya Bu Penny ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Penny. Saya ucapkan nanti sukses Bu Penny di dalam pembelajaran di kelas. Amin. Oke, terima kasih ya Bu Penny. Ya, sama-sama. Baiklah, sekian dulu untuk hari ini percakapan pra-observasi kelas saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Penny Suharti WMPD. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Pelajaran, silakan siapkan dulu dan kita mulai dengan doa dulu ya. Pelajaran kita berdoa. Oke, ketua kelasnya silakan siapkan. Siapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.
Bahkan di Provinsi Riau saja antar kabupatennya juga berbeda. Oke, hari ini tujuan kita, jadi Ibu mau kalian bisa mengetahui apa sih ciri-ciri dari daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau. Misalnya nih, apa ciri-ciri ini? Kita punya daerah-daerah nih, di Provinsi Riau punya daerah-daerah. Apa sih ciri-cirinya? Terus kemudian setelah itu Ibu mau kalian mempresentasikan. Sudah kalian menemukan ciri-cirinya, kalian dapat ciri-cirinya seperti apa, dan kalian nanti akan mempresentasikannya. Ya Naya? Nah, boleh perhatikan gambar di depan. Ini adalah apa nih? Ada yang tahu nih peta apa? Peta Provinsi Riau. Provinsi Riau. Nah ini dia, ini yang hijaunya Nak ya. Ini merupakan peta dari Provinsi Riau. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang Anda tahu tentang gambar tersebut? Apa tadi dulu? Kita. Oke, kabupaten atau kota apa saja yang Anda tahu yang berada di wilayah Riau? Ayo sebutkan. Indragiri Hilir. Baru. Montes ini Kampar ya, banyak. Yang ada banyak daerah-daerah. Apakah daerah tersebut memiliki kekayaan alam yang sama? Alamnya sama nggak? Sama nggak keadaan alamnya? Misalnya nih, antara Pekanbaru sama Kampar, misalnya kemudian kota di sini, alamnya sama atau berbeda posisinya? Berbeda. Nah, apa sih yang menjadi perbedaannya? Mari kita lihat ya, Nak ya. Nah, sekarang sebelum kalian mulai tugas LKPD, nah itu ada tayangan sedikit, ya, ada tayangan sedikit tentang bagaimana keadaan wilayah yang ada di Provinsi Riau, ya. Oke, udah kita lanjutkan aja ya, nggak apa-apa ya tanpa suara ya. Ini sebenarnya ada suara, ada suaranya. Kita lanjutkan aja. Nah, daftar kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Riau, ya. Nah, yang pertama, nah ini dia. Terdiri ada 2 kota dan 10 kabupaten. Ini ada 12 kota dan kabupaten, ya, yang ada di Provinsi Riau. Yang pertama adalah apa? Kota Pekanbaru. Nah, ini dia, silakan dilihat. Ini ada nih keterangan-keterangannya bagaimana luasnya, bagaimana keadaannya, ya, terdiri dari berapa kecamatan dan berapa di kelurahannya. Ya, ada Bengkalis, ya, ada Selatan Timur, sudah terdiri dari 11 kecamatan dan 155 desa atau kelurahan. Jadi ada desa dan ada kelurahan. Ya, sedangkan kalau di Pekanbaru tadi yang ada cuma kelurahan ya, Nak, ya. Desa kita tidak ada. Kalau kota, nah kira gini, kotanya Rengat. Ada gitu dulu ya, kotanya Rengat. 11 kecamatan dan 194 desa ataupun kelurahan. Penduduknya 464 jiwa. Indragiri Hilir 9, kotanya 9. Luasnya 13.525. Ya, 20 kecamatan, lebih besar lagi. Ya, 20 kecamatan dan 236 jiwa. Kampar ini juga
Bayangkan kembali ya nak ya.
Setitik sumpah ini bener-bener luasnya tuh 8 sudutnya 52 juta. Dari video dengan yang kita tambah itu nggak apa-apa, ada sedikit perbedaan saja ya, kurang sedikit aja. Ada masalah. Oh iya.
Apanya Bu? Ini belum. Masih apa lagi ya? Pulang Ranti. Baru ya. Masa aku bilang tidak? Benar kata ibu, kalau orang bilang jangan melakukan. Ayo kita diskusi lagi.
Ya, selesai kita presentasinya ya. Kasih waktu 3 menit lagi.
Korean
Oke, nah waktunya sudah habis ya. Sekarang kita akan mulai presentasi. Yuk, siapa yang mau duluan presentasinya? Ayo, siapa yang sudah selesai? Ada yang mau? Boleh? Boleh, silakan ayo. Maju presentasi. Boleh datang ke orang Bu. Apa? Kelompok. Ya. Ayo, silakan maju ya. Boleh perwakilan dari kelompoknya atau kelompoknya maju boleh? Silakan. Ayo boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, izinkan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan yang hasil dari yang kami cari. Yang pertama ada Kota Pekanbaru. Luas dari Kota Pekanbaru yaitu 63.000 kilometer. Yang kedua Dumai, luasnya 2.066 kilometer. Dan ketiga Kuantan Simigi, luasnya yaitu 7.656. Yang keempat Bengkalis, luasnya 8.628 kilometer. Yang kelima Langkar, yaitu luasnya 11.000. Yang keenam Rokan Hilir, luasnya 8.881 kilometer. Yang ketujuh yaitu Rokan Hulu, luasnya ialah 7.588 kilometer. Yang kedelapan Pahlawan, luasnya 13.408 kilometer. Yang kesembilan ada Indra di
Kelurahannya jumlah penduduk, desa juga jumlah penduduk 1.100.000. Jumlah rumah tangga 2.199 jiwa. Jumlah nomor 2 Dumai. Luas wilayah 1.600 km. Kelurahan 33, desa 33, jumlah penduduk 300.000. Di nomor 3 ada Siak. Luas wilayah 8 juta kilometer. Desa 122, kelurahan 9, desa dan kelurahannya 131. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi, silakan nak. Oke, boleh silakan. Baik, sebelum saya akan memulaikan presentasi saya, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Pergi ke toko membeli parfum. Datang. Dapat hadiah sepotong coklat. Datang. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi saya bermanfaat. Yang pertama, kota Pekanbaru, luasnya 632,26 km. Tujuh kecamatan dan 83 kelurahan. Jumlah kepadatan 3.767,22. Kepadatannya 1.767,22. Luasnya 2.666,72 km. 33 kelurahan. Jiwanya 333 dan 200,292. Kepadatannya 186,3. Bengkalis luasnya 8.628, jiwa penduduknya 5.829. Jumlah kecamatannya yaitu ada 11, kelurahannya 155. Sampang luasnya ada 11.289, penduduknya ada 8.570, kecamatannya ada 21, jumlahnya ada 20. Nah, jadi kan presentasi kami kan sudah selesai nih. Saya dapat lagi loh. Benar tidak dapat nih. Cakap. Ibu Tuti menjahit kebaya. Cakap. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang itu dalam bentuk apapun, biar dalam bentuk apapun, tapi
Jambi. Jumlah penduduk di Riau sebanyak 6.814.000 jiwa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ada nih, ada dua poka dan ada 10 wilayah Perluan kan wilayah mana? Perluan. Kalau Pekanbaru jadi wilayah apa? Kecil. Wilayah terkecil. Tapi bagaimana jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya dia menjadi jumlah penduduk yang padat. Oke, udah. Hari ini kayaknya udah. Nah, Ibu mau ada akadnya briefing sedikit untuk menjaga konsentrasi dan semangatnya bisa? Bisa. Iya. Oke, kalau Ibu bilang 1, kalian tepuknya 1. Dan kalau Ibu bilang 2, tepuknya 2. Kalau Ibu bilang 3, 3. Kalau Ibu bilang 3, tepuk. Udah, oke? Ya. Semuanya ya. 1, 3. Kalau 3 tadi tepuknya apa? Ini tepuk aja dia, nggak tepuk ya. 2, 3. Jadi konsentrasinya. Ya, nah, ya, oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, Oke, pelajaran hari ini selesai. Kita masuki pelajaran minggu depan. Minggu depan tentang bagaimana keadaan. Tadi kan udah keadaan secara fisik. Bagaimana perekonomiannya? Ya, Naya, perekonomiannya seperti apa? Mata pencahariannya seperti apa? Bagaimana adat dan istiadatnya? Ya, oke. Nah, silakan boleh dibaca-baca bukunya di rumah. Minggu depan kita masuk pelajaran yang seperti Ibu kasih tahu tadi. Terima kasih hari ini sudah bersemangat dalam pelajarannya, sudah menerima pelajaran yang baik. Ibu harap ilmunya dapat diterima. Oke, baiklah Ibu akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas silakan lagi. Kami tutup pelajaran hari ini. Siapkan. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reda Sofiana, CGP Angkatan ke-11 dari SMP Negeri 14 Pekanbaru. Pada kali ini, saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan saya, Penny Suhartiwi MPD. Beliau mengampu pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Pada kegiatan pasca observasi ini, saya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Yusmaneli ST. Baiklah, kegiatan pasca observasi akan saya mulai bersama rekan saya, yaitu Ibu Penny. Selamat sore Bu Penny. Apa kabarnya Bu Penny? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik ya Bu Penny ya. Jadi di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Ibu Penny, di mana pada sebelumnya Ibu Penny telah melakukan observasi pembelajaran di kelas ya, yang disaksikan oleh saya sendiri sebagai supervisor. Nah, adapun tujuan saya untuk melakukan pasca observasi ini adalah kita berbicara banyak hal nantinya terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu Penny laksanakan pada waktu sebelumnya. Nah, pada pasca observasi ini nantinya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu Penny laksanakan pada pembelajaran sebelumnya.
yang ingin saya tanyakan sama Bu Feni, kira-kira bagaimana perasaan Bu Feni pada saat pelaksanaan observasi kelas yang disaksikan oleh saya sendiri sebagai supervisor pada saat kegiatan tersebut? Perasaan saya memang senang gitu, tapi ada perasaan yang karena ada mungkin lihat orang gitu ya, jadi agak kaku gitu, jadi agak kan gitu ya, dinilai langsung gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk anak-anak ketika saya menyampaikan pelajaran, alhamdulillah senang, terbantu juga dari segi pembelajaran yang sudah beliau lakukan. Lumayan ada perbedaan dari saya ngajar biasa. Dari ngajar biasa, karena disaksikan oleh saya sendiri ya, jadi Iya. seolah-olah ada rasa gugupnya. Iya, ya, ada rasa gugup. ya. Oke, kemudian bisa kira-kira Ibu ceritakan kembali pada saat proses pembelajaran observasi kemarin yang saya saksikan itu, bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas tersebut? Yang saya laksanakan itu kemarin ketika pembelajaran paper ya, jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses dan produk ya, jadi semuanya saya lakukan dalam pembelajaran tersebut gitu. Jadi nanti ketika di produk hasilnya nanti berbeda-beda ya, dan ketika prosesnya juga gitu. Kemudian kontennya juga saya memberikan sesuatu yang berbeda-beda dengan pembelajaran discovery apa berbeda Ya, discovery learning. Nah, cuman ada juga KSE yang digunakan dalam modul tersebut. Memang kemarin waktu pas saya melihat Ibu Feni melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas, memang pada saat di kelas itu Bu Feni sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya, karena saya sudah melihat dari segi strategi yang Bu Feni gunakan baik dalam kontennya, prosesnya, juga produk yang dihasilkan oleh anak-anak pada saat presentasi memang sudah berbeda sesuai dengan gaya belajar dan potensi dari masing-masing siswa tersebut. Kemudian saya juga sudah melihat juga ya Bu Feni ya, kemarin di dalam pembelajaran tersebut Bu Feni sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada siswa ya. Di mana kemarin itu apa saja kemarin yang Bu Feni lakukan yang untuk pembelajaran mindfulness awalnya, ada mindfulness, pembelajaran mindfulness, kemudian setelah itu ada tentang kesepakatan kelas, bagaimana itu tentang kesepakatan kelas, kemudian nanti di dalam pembelajaran tersebut ada saya menyampaikan mendorong siswa kepada kesadaran sosial dan segala macamnya. Jadi dari segi persiapan siswanya dalam proses pembelajarannya, kemudian akhir kita melakukan presentasi dan kesimpulannya terdapat KSE-nya ya. Kemarin memang saya sudah lihat juga ya pada catatan observasi saya kemarin, memang sudah lihat Bu Feni ada melakukan mindfulness kepada siswa sebelum pembelajaran untuk mengembalikan kefokusan siswa ya. Karena kemarin saya lihat kita melaksanakan pembelajarannya kemarin itu di hampir jam terakhir kemarin ya. Jadi kita bagaimana mengembalikan fokus siswa tersebut setelah mereka lelah ya dari pagi. Juga Bu Feni ada kemarin saya lihat kembali kesepakatan kelas ya pada anak-anak. Oke, selanjutnya Bu Feni, kemarin itu kan selain Bu Feni menggunakan strategi pendekatan diferensiasi, tadi Bu Feni bilang Bu Feni juga menggunakan model yaitu model pembelajarannya adalah discovery learning. Nah, kalau menurut Bu Feni sendiri bagaimana langkah-langkah yang pembelajaran model discovery learning ini Ibu terapkan di kelas itu, apakah sudah sesuai atau bagaimana? Dari discovery learning sintak-sintak yang sudah ada di modul gitu. Memang saya sudah melakukan semuanya, baik itu dalam menjelaskan tentang TP-nya, tujuan pembelajarannya, kemudian persiapan siswa di kelas, kemudian setelah itu ada memberikan berupa pertanyaan terbuka, ada persepsi, kemudian ada motivasinya, lalu saya memberikan konten yang berbeda jika ada pertanyaan. Setelah saya memberikan konten, kemudian siswa melakukan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang saya gunakan menggunakan LKPJ ya, dengan diferensi proses.
observasi kemarin, berarti kegiatan discovery learning-nya, sintak-sintaknya, langkah-langkah proses dalam pembelajaran itu sudah Ibu Feni susun dengan baik dan sudah Ibu Feni jalankan ya, sehingga tujuan pembelajaran Ibu akhirnya tercapai di pembelajaran tersebut. Menurut Bu Feni kira-kira begitu? Iya. Oke. Bagus ya Bu Feni. Nah, kalau pengen saya tahu lagi di dalam kegiatan observasi kemarin selama proses pembelajaran itu, ada nggak kira-kira hambatan yang Ibu Feni temui di awal mulai proses pembelajaran tersebut? Ketika di awal mulai mungkin karena di awal itu tuh kita belum belajar terakhir, dan kemudian waktu itu tuh kan kita menggunakan Infocus. Nah jadi mungkin ketika mempersiapkan Infocus peralatan ini gitu agak terlambat. Nah jadi mulai pembelajaran pun agak terlambat. Dan juga ini kenanya pas di jam terakhir ya, jam 8 dan 9 jam pelajaran gitu. Nah itu yang mungkin pertama dari saya juga agak terlambat dalam mempersiapannya seperti itu, dan kemudian di kondisi siswa juga di jam terakhir itu mungkin agak kurang bersemangat seperti itu. Jadi ada mungkin agak tidak terlalu aktif siswanya. Berarti itu di awal pembelajaran. Kemudian mungkin saya juga hanya membagi kelompok siswa itu terdiri ada 3 kelompok. Nah, jadi dalam satu kelompok itu terlalu banyak siswanya. Jadi ketika terlalu banyak siswanya mungkin ada beberapa siswa yang tidak efektif. Jadi ada kurang dalam menyampaikan pembelajaran seperti tidak terlalu. Jadi memang kemarin waktu pas kita melakukan observasi kemarin kan pembelajaran memang ada keterlambatan waktu ya Bu Feni ya, pada saat kita masuk kemarin, karena seharusnya kita mulai kemarin itu pada pukul 14.10 ya. Akhirnya waktu kita agak mundur pada pukul 14.30 kan, karena ada terkendala pemasangan pada Infocus kemarin itu, sehingga menyebabkan pembelajaran yang seharusnya selesai pada pukul 15.30 jadi kemarin itu agak terlambat setengah jam ya, pada pukul 16 kemarin selesainya ya Bu Feni ya. Nah itu yang Ibu Feni rasakan tadi pada hambatan di awal proses pembelajaran. Nah seperti tadi Ibu Feni sampaikan juga tadi, hambatannya di dalam pembelajaran tadi Bu Feni jelaskan tadi adalah banyaknya siswa di dalam satu kelompok dalam pembagian kelas ada yang tadi. Beberapa siswa ada yang kurang. Jadi ada siswa yang tidak terlalu aktif, masih ada yang pasif ya. Jadi belum melihat keterlibatan siswa secara menyeluruh di dalam proses pembelajaran tersebut ya. Jadi itulah yang hambatan Bu Feni temukan di awal proses pembelajaran dan pada siswa. Nah dari hambatan-hambatan tersebut, misalnya di hambatan dalam proses pembelajaran awal tadi, kira-kira apa yang menjadi penyebab di awal proses pembelajaran tadi yang membuat terhambatnya itu Feni menyiapkan itu? Mungkin karena kan setelah istirahat kan itu jam 7, jadi sebelumnya ada jam pelajaran yang lain gitu. Nah jadi ketika jam pelajaran kan nggak mungkin saya langsung mencoba masuk. Jadi kan keluar dulu gitu kan. Etisnya seperti itu gitu. Memang terakhir jam pelajaran itu memang jadi tidak ada, mungkin kalau jeda istirahat mungkin bisa kita persiapkan lebih duluan gitu. Tapi karena memang sebelumnya memang ada guru di pelajaran tersebut gitu, dan memang jam pelajaran itu memang masih efektif jam guru tersebut, karena mungkin agak terlambat dalam mempersiapkan. Jadi karena tidak ada jedanya waktu pergantian waktu antara dengan mapel sebelumnya, makanya Bu Feni agak mengalami keterlambatan dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan pada observasi tersebut. Nah kalau dari hambatan yang siswa tadi, nah kira-kira menurut Bu Feni apa penyebabnya tadi itu? Mungkin karena memang tuh bagian kelompoknya yang kurang rata. Kurang rata itu maksudnya dalam satu kelompok itu terlalu banyak gitu. Jadi maunya mungkin saya seharusnya membagi kelompok tersebut boleh dengan menggunakan tetap diferensiasi proses, diferensiasi yang banyak. Nah tetapi mungkin dalam satu kelompok itu mungkin ada 4 atau 5 orang gitu. Kan memang agak terlalu banyak, mungkin bisa dipecah lagi. Dipecah lagi sedikit lagi. Lebih disederhanakan, disingkat lagi. Nah dari hambatan-hambatan tersebut yang Bu Feni yang seharusnya dipecah lagi siswanya tadi, kemudian dari yang di awal proses pembelajaran tadi ada
apa solusi atau rencana yang akan Ibu Feni lakukan untuk mengatasi hambatan yang Bu Feni alami pada saat kegiatan tersebut? Mungkin ketika itu memang saya sebelumnya udah ada mempersiapkan, memang jam saya waktu itu nggak ada, memang mungkin gurunya belum keluar, tapi di luar saya sudah mempersiapkannya, jadi tinggal meletakkan barang-barang yang sudah saya persiapkan gitu ya, langsung menampilkannya. Mungkin sekitar 5 menit atau pemasaran yang lainnya, mungkin pemasaran yang lainnya bisa dikerjakan di luar dulu nanti baru langsung diletakkan biar cepat. Lebih cepat Iya, ya. biar lebih cepat. Itu dari yang solusi awal proses pembelajaran ya Bu Feni. Iya. Kan berarti kan mempersiapkan lagi lebih apa lagi ya, di luar sebelum masuk ya. Untuk persiapan dari observasi. Nah, kalau dari siswanya sendiri kira-kira bagaimana rencana yang akan dilakukan tadi selain menurut Feni, selain untuk membagi siswa tadi di dalam kelompok itu lebih kecil lagi, bagaimana kira-kira menurut Feni supaya siswa itu lebih aktif lagi di dalam pembelajarannya? Rencana solusinya Solusinya mungkin selain menunjukkan siswa menjadi lebih kecil gitu ya, dan memang kemarin itu mungkin masih terbatas tentang produknya gitu, dan saya maunya siswa tersebut nanti maunya lebih, ibu saya langsung membuat ini. Kalau kemarin itu masih agak diarah-arahkan mungkin karena memang baru awal. Nah, baru awal, jadi saya maunya memang nanti dari siswa tersebut sendiri gitu, bagaimana nanti dia saya mau buat ini bu, saya mau buat ini, jadi langsung dari siswanya tersebut gitu. Memang dari proses siswanya mau membuatnya seperti apa, produknya seperti apa, prosesnya juga siswa menjalani gitu, seperti itu. Jadi saya boleh cuma mengarahkan saja. Kalau kemarin langsung saya arahkan buat ini, buat itu, seperti itu sesuai dengan gaya. Nah, itu menurut Feni kira-kira ada nggak lagi cara Bu Feni lagi bagaimana supaya bisa juga lebih aktif misalnya di dalam mempresentasikan tugas tugas kelompoknya? Mempresentasikan tugas mungkin pernah udah di jam terakhir gitu ya, jadi sebelum presentasi mungkin kita membangkitkan semangat siswa lagi gitu dengan melakukan SBK. Ya, jadi mereka aktif lagi, terbangun lagi semangatnya untuk melakukan presentasi. Dan presentasi ini karena memang sudah berdiferensiasi, jadi anak-anak lebih aware, lebih aktif gitu, lebih fokus memperhatikan teman-temannya, karena memang kan mungkin kalau biasanya dia ketika presentasi memang itu saja ya, jadi siswa agak males, jadi agak bosan gitu untuk melihat teman-temannya gitu. Nah, karena ini sudah berdiferensiasi, berbeda-beda hasil dari kelompok-kelompoknya, mungkin ada beberapa kelompok yang sama ya, jadi berbeda-beda tiap kelompok, jadi ada antusias siswa gitu. Nah, ada keaktifan siswa, dan juga sebelum presentasi ya mungkin saya harus menyampaikan juga nah kita ada loh penilaian presentasi itu seperti ini, jadi tersampaikan penilaian presentasinya kan anak mungkin bisa lebih paham dan aktif dalam pembelajaran. Memang ya, kemarin saya perhatikan waktu pas observasi kemarin kan masih ada beberapa siswa yang belum aktif ya Bu Feni ya, sehingga menyebabkan masih ada belum keterlibatan semua siswa itu secara keseluruhan. Nah, kira-kira dari solusi-solusi tadi atau rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi, kapan waktunya atau rencananya kapan nih kira-kira Bu Feni bisa melakukan perbaikan di dalam proses pembelajaran yang ini kan masih ada kendalanya, ada hambatannya, ada permasalahannya ya, supaya kedepannya agak lebih baik lagi. Mungkin kedepannya mungkin ketika saya memang udah selesai semua gitu ya, memang saya juga lagi berpikir dan strategi, jadi memang insya Allah mungkin dalam minggu ini saya sudah bisa menyelesaikan hambatan-hambatan dan mencari solusi-solusi yang sudah saya sebutkan. Untuk kira-kira untuk rencana pengembangan diri selanjutnya, kira-kira aktivitas pengembangan apa yang akan Bu Feni lakukan nantinya? Mungkin memang karena tadi memang ada beberapa siswa yang masih yang berbeda, jadi saya memang mungkin untuk keterlibatan siswa biar lebih aktif lagi gitu, jadi ingin meningkatkan bagaimana dalam pembelajaran ini memang siswa tersebut memang terlibat aktif secara keseluruhannya seperti itu. Jadi akan aktivitas pengembangannya nanti bagaimana supaya siswa itu lebih aktif lagi di dalam keseluruhan pembelajaran. Iya, memang
kira-kira dari aktivitas pengembangan yang sudah Ibu Feni rencanakan nanti, apa kira-kira tujuan yang akan Bu Feni capai? Mungkin ya meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Oke, jadi meningkatkan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu kira-kira apa lagi Bu Feni? Mungkin ada menerapkan bagaimana siswa itu nanti dia kreatif dan inovatif gitu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran tersebut. Jadi selain dia terlibat aktif, bagaimana siswa itu juga kreatif ya untuk dalam inovatif dalam proses di LKPD-nya tersebut. Nah, dari tujuan itu tentu akan ada ukuran keberhasilannya nanti. Nah, kira-kira dari ukuran keberhasilannya itu sendiri, menurut Bu Feni, bagaimana kira-kira Bu Feni menilai ukuran keberhasilannya? Mungkin dengan strategi pembelajaran yang bervariasi ya, dan yang berdifferensi pembelajaran berdiferensiasi tadi, gitu kan. Jadi semua siswanya memang terlibat aktif. Nah, jadi memang dalam tes observasi yang saya lakukan memang siswa itu sebenarnya terlibat aktif gitu dalam pembelajaran. Seperti itu dengan mencari referensi yang berbeda-beda. Saya akan menempelkan diferensiasi prosesnya kan kontennya yang berbeda-beda. Ada yang infografis, gitu, ada yang menampilkan tayangan ya dari video gitu, dan juga saya memberikan bahan bacaan. Jadi Bu Feni akan mencoba nanti mencari lagi referensi-referensi yang kira-kira dapat memberikan keberhasilan di dalam strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, dari aktivitas-aktivitas tersebut tentunya Bu Feni akan membutuhkan dukungan atau pendukungnya. Kira-kira apa saja yang Bu Feni butuhkan untuk kegiatan tersebut? Ya mungkin dengan bahan belajar tadi ya, dengan bahan belajar yang berbeda-beda tadi gitu. Nah, dengan menggunakan diferensiasi konten. Jadi saya memberikan ada infografis gitu, ada bahan bacaan yang saya tempel seperti itu, yang saya tempel di beberapa sudut kelas. Kemudian ada yang berupa bahan bacaan gitu, komik, atau ada seperti artikel seperti itu, atau ada juga seperti poster gitu, dan juga menampilkan ada sebuah video, jadi video pembelajaran gitu. Dan juga ya bisa siswa menggunakan MPSS sendiri. Jadi ada beberapa bahan pendukung yang akan digunakan nantinya di dalam proses pembelajaran ini. Kira-kira waktunya bagaimana Bu Feni? Berapa lama kira-kira waktunya? Kira 1 bulan. 1 bulan ya Bu Feni ya. Jadi untuk kegiatan ini tentunya kita membutuhkan waktu yang betul matang ya, supaya kegiatan proses pembelajaran ini dapat mencapai tujuan pembelajaran yang terakhir nih Bu Feni ya. Sebelum kita tutup untuk pasca observasi ini, nah kira-kira dari hasil proses pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang bisa Ibu Feni refleksikan dari proses kegiatan tersebut untuk kedepannya lagi? Iya, untuk kedepannya saya mungkin lebih aktif lagi ke siswa, cuman memang seharusnya tidak terlalu yang seaktif itu. Jadi seharusnya memang siswa yang lebih aktif daripada gurunya seperti itu gitu ya. Jadi pengalaman saya memang dengan alhamdulillah dengan diferensiasi pembelajaran diferensiasi ini memang sangat membantu sekali gitu ya, memang membangun semangat siswa juga dalam terutama dalam presentasi yang tadi gitu. Jadi memang sesuai minat dan gaya belajar siswa tersebut. Jadi memang saya mengharapkan lebih itu siswa lebih dalam pembelajarannya gitu, dan tidak ada siswa yang pasif lagi seperti itu. Dan terakhir sekali lagi ini setelah ini, dan bagaimana perasaan Bu Feni kalau kita setelah melakukan percakapan seperti ini, mulai dari yang percakapan pra kemarin, kemudian sampai yang di atas kali ini, kita melakukan percakapan seperti ini, apa yang kira-kira Ibu rasakan? Yang saya rasakan mungkin dalam pembelajaran saya lebih terarah gitu ya Bu, dari pertama dari ketika pra itu saya apa yang kita mesti rencanakan dan akan saya kerjakan dan dikembangkan ya. Kemudian ketika observasi saya melakukan apa, dan kemudian ada pasca, mungkin ada memang ketika observasi ya dalam pembelajaran mungkin ada memang hambatan-hambatan yang kita temui, tapi mungkin setelah kita berdiskusi gitu, jadi saya lebih senang gitu, lebih memahami bahwa ternyata
diskusinya dari hambatan-hambatan yang saya temui. Oke, sekian untuk hari ini kita ya Bu Feni ya. Terima kasih banyak atas waktunya setelah kita melakukan kegiatan supervisi akademik ini. Semoga untuk kegiatannya selanjutnya Bu Feni semakin sukses di dalam pembelajaran bersama siswa. Baiklah, sekianlah untuk kegiatan pasca observasi dalam supervisi akademik ini. Saya Reda Sofiana selaku sebagai supervisor pada saat proses observasi bersama rekan saya Ibu Feni dan didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya Bu Yusmaneli. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.